Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku, channel informasi dan edukasi mengenai kesehatan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Semoga di tahun ini kita boleh merdeka untuk akses kesehatan yang lebih baik, dan kita juga boleh merdeka dari pandemi COVID-19. Bicara tentang kemerdekaan dari COVID-19, ada cara yang bisa kita lakukan teman-teman supaya kemerdekaan ini semakin cepat terjadi. Caranya adalah dengan terus melakukan protokol kesehatan yang baik dan benar, serta ikut serta dalam upaya percepatan vaksinasi. Vaksin yang pertama dimulai pada bulan Januari 2001. Dimulai dengan penyuntikan yang pertama kepada Presiden kita, Joko Widodo. Kegiatan ini terus dilakukan, mulai kepada kelompok yang paling rentan, yaitu lansia, kemudian disusul dengan usia produktif di atas 18 tahun, dan kemudian disusul dengan kelompok anak-anak di atas usia 12 tahun, dan kepada ibu hamil. Apa saja syarat vaksinasi untuk ibu hamil? Apakah semuanya boleh divaksinasi? Berikut adalah beberapa syarat mengenai vaksinasi yang boleh dilakukan kepada ibu hamil. Saat ingin divaksinasi, kondisi suhu badan ibu hamil tersebut harus di bawah 37,5. Kemudian, tekanan darah harus di bawah 140/90 mm Hg. Usia kehamilan saat vaksinasi harus di atas 13 minggu. Saat hendak divaksinasi, harus dalam kondisi yang sehat. Tidak ada keluhan sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, ataupun kaki bengkak. Tidak ada riwayat alergi berat karena vaksin, yaitu keluhan seperti sesak napas, atau gatal dan bengkak di seluruh tubuh. Untuk teman-teman yang memiliki kondisi penyakit lainnya seperti sakit jantung, sakit diabetes mellitus, sakit asma, penyakit paru lainnya, lalu sakit HIV, hipertiroid, hipotiroid, penyakit ginjal, penyakit liver, dan penyakit autoimun seperti lupus tetap boleh divaksin ya teman-teman. Tetapi syaratnya sakitnya harus sudah terkontrol. Artinya teman-teman harus tetap dalam pengawasan dokter spesialis yang merawat kalian. Jadi kalian butuh surat keterangan layak vaksin dari dokter spesialis masing-masing. Jika teman-teman memiliki riwayat sakit COVID-19, maka vaksin akan ditunda sampai 3 bulan dihitung semenjak kalian sudah sembuh. Usahakan saat ingin divaksinasi, kondisi teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Artinya tidak dalam kondisi sakit seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, dan kondisi lainnya. Kalau ada kondisi seperti itu, maka vaksinnya akan ditunda dan teman-teman akan diminta untuk berobat terlebih dahulu. Vaksinasi juga akan ditunda jika saat ini teman-teman sedang menjalani pengobatan imunosupresan, yaitu seperti kortikosteroid dan kemoterapi. Jika teman-teman saat ini sedang menjalani pengobatan untuk gangguan pembekuan darah dan penyakit darah lainnya, maka vaksinasi akan ditunda sampai teman-teman dinyatakan boleh untuk menerima vaksin dari dokter yang merawat kalian. Oke, sudah clear ya teman-teman? Selanjutnya kita akan membahas syarat vaksin untuk anak-anak, yaitu yang berumur di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Syarat yang pertama adalah suhu badan saat ingin divaksinasi harus di bawah dari 37,5 derajat Celcius. Lalu tekanan darah harus di bawah dari
140 per 100 mm Hg. Jika sang anak sedang mendapat vaksinasi lainnya dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan, maka untuk vaksin COVID-nya akan ditunda dulu ya teman-teman. Jika sang anak pernah didiagnosis terkena COVID-19, maka vaksinasi akan ditunda sampai 3 bulan dihitung sejak anak tersebut sembuh. Dan jika ada riwayat kontak dengan pasien COVID, maka vaksinasi juga akan ditunda sampai 2 minggu kemudian. Jika sang anak memiliki kondisi penyakit lainnya seperti lupus, gizi buruk, penyakit alergi berat, HIV, maupun keganasan, maka vaksinasi akan ditunda sampai dokter yang merawat anak tersebut menyatakan sang anak boleh untuk dilakukan vaksinasi. Jika sedang menjalani pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan juga kemoterapi, maka vaksinasi juga akan ditunda sampai dokter yang merawat menyatakan anak tersebut boleh untuk divaksinasi. Jika anak tersebut memiliki riwayat alergi vaksin berat seperti sesak napas atau bengkak dan gatal-gatal seluruh tubuh atau pernah tidak sadarkan diri setelah divaksinasi, maka vaksin COVID-19 harus dilakukan di rumah sakit. Dan jika anak tersebut memiliki penyakit kelainan pembekuan darah seperti hemofilia, maka vaksinasinya juga harus dilakukan di rumah sakit ya teman-teman. Dan yang paling penting saat ingin divaksinasi, pastikan kondisi anak tersebut dalam kondisi yang fit. Artinya dalam 7 hari terakhir, anak tersebut tidak sedang mengalami sakit. Sakit apa saja? Yaitu seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, muntah, diare, dan sakit-sakit lainnya. Oke, sudah clear ya teman-teman? Cukup sekian video hari ini mengenai syarat-syarat vaksin untuk ibu hamil dan anak di atas usia 12 tahun dan kurang dari 18 tahun. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mari sukseskan percepatan vaksin Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dadah!